Hadirin ikhwan wal rahimakumullah, pada malam hari ini, pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah kita melanjutkan pembahasan kita tentang maqamat dalam tasawuf. Yang lalu, minggu lalu kita sudah membahas tentang maqam wara, al-wara. Yang ketiga yaitu az-zuhud, zuhud. Karena ulama bersabda, makom dalam tasawuf itu ada 7: at-tobat, al-waro, waz-zuhud, wal-fuqara, was-sawaru, wat-tawakal, waridho. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang zuhud. Apa sih zuhud itu sesungguhnya? Karena pelaku pengamal tasawuf, para sufi itu identik dengan hidup zuhud, yang identik dengan pakaian compang-camping, ya, tidak cinta dunia, seperti itu. Nah, zuhud itu adalah melepaskan diri dari ketergantungan pada dunia. Sehingga kita bisa lihat kadang-kadang para sufi itu mereka melakoni hidup yang sederhana. Nah, dia tidak mencegah supaya hatinya itu terikat dengan dunia. Gitu. Itu laku mereka, ya. Maksudnya bukan meninggalkan dunia, tetapi mengeluarkan dunia dari hati. Ini ajaran guru kita, ajaran Turiko Qadiriyah Naqsabandiyah, Mahat Suryala Yasirna Rasa. Bukan kita nggak peduli dengan dunia, tapi dunia itu jangan masuk ke dalam hati kita. Itu kunci pokoknya. Dalam ajaran kita, tasawuf di dalam laku tasawuf Turiko Qadiriyah Naqsabandiyah, maksudnya Yasirna Rasa PPKN, bukan kita meninggalkan dunia, tapi dunia itu jangan masuk dalam hati kita. Ketika Abah Hanom dulu ditanya, mungkin saya pernah menyampaikan juga, ditanya tentang mana zuhud, karena zuhud itu memang identik dengan ajaran tasawuf, ya. Tanya ke mursyid, kepada keahlinya, jadi ikhwan wakil talqin ketika itu yang menanya kepada beliau, ke Abah Hanom, Abah, sebenarnya apa itu zuhud, maknanya seperti apa? Nah, sahabat Abah Hanom menyampaikan sambil mengucapkan doa gitu, ya. Allahumma jalid dunia fi aidina wa la tajalha fi qulubina. Ya. Itu doa, ya Allah jadikanlah dunia ini dalam genggaman kami dan jangan engkau jadikan dunia itu masuk dalam hati kami. Itu. Jadi jawaban dari Abah Hanom, zuhud bagi kita itu kalau bisa kita dunia itu dalam genggaman kita. Tapi tidak terikat hati kita dengan dunia. Itu. Nah, ini pengusaha Abah, sisi yang sekarang, Abah Aos maupun Abah Hanom, tetap berpegang teguh dalam ajaran ini, yang beliau ngikutin guru beliau, yang di dalam kitabnya Abah Hanom itu Miftahus Sudur, itu beliau mengutip kalamnya uh, Syekh Abu Hasan Az-Zazili, ya, Torikoh, Mursid Torikoh Zaziliyah. Nah, diriwayatkan waqad kana Abul Hasan Sazili rahimahullah taala yaqulu li ashabihi. Ya. Sungguh Syekh Abul Hasan Sazili rahimahullah taala beliau berkata kepada para sahabatnya, pada murid-muridnya, ya, pada murid-murid beliau. Kulu min atyabit ta'ami wasrobu min ala syarabi wa namu ala auta'il firas wal basu alyanis tiyab fa inna ahadukum idza fa'ala zalika wa qala alhamdulillahi yastajibu kullu udwin fihi li syukri. Jadi kata beliau kepada murid-murid beliau, makanlah hidangan yang paling enak, teguklah minuman yang paling nikmat, berbaringlah di atas kasur terbaik,
kenakanlah pakaian dengan bahan yang paling lembut. Jika satu dari kalian melakukan itu lalu berucap syukur, alhamdulillah, maka setiap anggota tubuhnya ikut menyatakan syukur. Jadi ini menjadi ciri khas kita dalam Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Mahasurya Sinarasa. Ya, maka kita lihat sekarang ya tampilan guru kita, pakaian bagus-bagus, jubah yang bagus-bagus. Bahkan dulu pernah di dalam medsos itu ada yang kontak saya ketika Masjid Agung Masjid Masjid Istiqlal ya, Masjid Negara Istiqlal, kita manakiban, ada yang kontak saya. Katanya jamaahnya Abah Aos itu, murid-murid Abah Aos itu pakaiannya bagus-bagus semua, pasti orang-orang kaya semua katanya gitu. Nah, itu ya. Jadi tadi itu makan hidangan yang paling enak, teguk minuman yang paling nikmat, berbalingnya di atas kasur yang terbaik, kenakan pakaian dengan bahan yang paling lembut. Nah, kalau kita sudah begitu mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Nah, seluruh anggota tubuh bersyukur kepada Allah. Itu ya. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah, jadi jelas ya menurut ajaran guru agung kita, zuhud itu bukan berarti hidup miskin, pakaian compang-camping, melainkan melainkan apa namanya itu, silahkan hidup dengan berkecukupan. Kaya raya, bahkan doanya kaya raya gitu. Tapi janganlah hal itu membelenggu hati kita. Janganlah dunia itu membelenggu hati kita, melainkan harta yang kita miliki itu menjadi sarana untuk kita ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalaupun dunia itu dalam genggaman, tapi kita tidak jatuh cinta kepadanya, sehingga kita lupa untuk berbagi, kita cinta berlebihan, sehingga lupa untuk ibadah, ya, nah, lupa untuk berzikir, lupa kepada Allah, nauzubillahi min dzalik. Nah, pengusaha mengatakan, yang mau kaya datang ke sini, carilah harta sebanyak-banyaknya untuk bekal beribadah. Untuk bekal ibadah, kata Abah. Jadi, ibadah itu ya perlu juga dengan mal gitu. Tapi kita tidak terikat dengannya, tidak cinta berlebihan gitu, sehingga kita melupakan nauzubillah min dzalik, sampai-sampai lupa kepada Allah, lupa kepada mursyid dan lain hal sebagainya. Jadi jangan sampai harta benda itu, dunia itu, jabatan dan lain-lain, termasuk keluarga itu menjadi penghalang kita untuk ingat kepada Allah. Nah, ini yang diajarkan oleh guru kita ya. Meskipun diperintahkan oleh banyak-banyak untuk mencari harta, untuk mencari dunia, untuk bekal ibadah, ingat itu jangan masuk dan mengikat di dalam hati kita gitu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa mal hayat dunya illa mata'ul ghurur." Dan kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang menipu. Fata morgana. Jadi tidak abadi, tidak kekal, tidak sesungguhnya. Makanya guru kita berdoa di dalam tanbih, semoga diberikan kebahagiaan yang kekal dan abadi. Kalau kita hanya di dunia saja, itu sebenarnya ini firman Allah, kesenangan yang menipu bagi orang-orang yang tertipu. Nabi bersabda, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Zuhud tadi ingat bukan berarti kita tidak boleh kaya, bukan berarti kita tidak boleh memiliki dunia, tapi hidup zuhud dengan itu jangan masuk ke dalam hati kita, jangan mengikat hati kita. Itu maknanya. Tujuan zuhud ialah mengeluarkan dunia dari hati. Hati tidak terikat dengan keduniaan yang semu dan menipu. Karena hakikat kesenangan ialah bersama dengan Allah pemilik kerajaan dan segala kenikmatan. Jadi hakikat yang kenikmatan, kebahagiaan itu ya bersama dengan Allah. Makanya guru kita sudah menambahkan munajat kita, wa'atini ma'aka abadan. Bersama dengan Allah selama-lamanya. Dan inilah kebahagiaan yang sesungguhnya, yang kekal dan abadi.
Bagaimana cara untuk bersikap hidup zuhud? Nah, guru agung kita telah memberikan tuntunan, yakni berbuatlah untuk duniamu karena kamu masih di dunia, dan berbuatlah untuk akhiratmu karena kamu bukan penduduk dunia. Torikah kita untuk menjaga keseimbangan. Jadi memang sudah dipesankan oleh guru agung kita Pak Hanom dulu kepada pengusaha Baos, torikoh kita untuk menjaga keseimbangan. Jadi konon dulu kalau ada orang lama-lama di Suryalaya sampai berminggu-minggu gitu ya, sama Abah Anom disuruh pulang tuh kerja gitu. Nah, sama juga di Sinarasa saya dengar kalau sampai 3 minggu di Sinarasa aja gitu ya, sama Abah disuruh pulang karena dia punya kehidupan yang menjadi tanggung jawab dia. Makanya kalau kalau kata pengusaha Abah tuh sering disampaikan berani hidup bukan berani mati gitu ya. Nah, jadi untuk menjaga keseimbangan yaitu memakmurkan bumi. Ya, apalagi ajaran kita agama dan negara yang memakmurkan bumi. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil innallaha la yuhibbul mufsidin. Nah, ini ayat ini sering dikutip oleh pengusaha guru kita, pengusaha Baos, Kedosullah Sirah, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Quran surat Al-Qasas ayat 77. Nah, makom zuhud yaitu beralih dari sifat mulhamah ke sifat mutmainnah. Ya. Jadi kalau makom kemarin itu tobat itu dari uh, sifat yang sifat amaroh, ya nafsu amaroh ke nafsu mulhamah. Ya. Nah, sekarang dari mulhamah ke sifat mutmainnah. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wahai jiwa yang tenang, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan ridhonya. Quran surah Al-Fajr ayat 27-28. Sifat mutmainnah di antaranya ia selalu berusaha tidak terlalu sibuk mencari dan mengumpulkan harta sehingga lupa kewajiban kepada Allah. Kerja terus, sholat lupa, zikir nggak ada waktu. Ya. Ada kegiatan-kegiatan sosial tidak bisa berpartisipasi. Ya. Melulu untuk diri sendiri, itu namanya cinta dunia. Apalagi sifat orang yang sudah mutmainnah, bersikap ikhlas jika kehilangan atau tertimpa musibah. Jadi nggak galau gitu ya. Apalagi diceritain sampai, setiap ketemu orang ceritain gitu. Ya dia gampang sekali menetralisir. Ya. Kalau bahasa Bunda itu sudah dirilis. Gitu ya. Sudah rilis, sudah jadi next gitu. Mau, nggak mau, rilis, sudah next gitu kan, gitu ya. Jadi mudah untuk bersikap ikhlas. Kemudian apalagi tawakal kepada Allah dalam setiap keadaan. Selalu bertawakal kepada Allah. Saya sendiri itu sangat sangat dalam setiap keadaan, di setiap sikap saya itu sesuatu yang sudah ditetapkan Allah, bagaimanapun orang menghalangi tetap akan uh, terwujud gitu ya. Tapi sesuatu yang bukan memang tidak ketetapan Allah, 1 triliun kali kita mau tidak akan jadi. Nah, jadi ini sifat tawakal gitu ya. Jadi semuanya digantungkan kepada Allah. Gitu. Apalagi sifat orang yang mutmainnah, sedekah rutin setiap hari meskipun kecil jumlahnya, ya, mengubah cara hidup agar lebih hidup sederhana gitu. Punya tapi hidupnya sederhana, nggak berlebihan. Makan nggak berlebih-lebihan, makan enak-enak, mentang-mentang ada duit, enak-enaknya gitu. Nggak seperti itu. Ya.
Kemudian tidak merasa iri dengan kekayaan orang lain. Kalau orang punya, ya nggak iri juga gitu. Malah ada gembira gitu kan. Nah, seperti itu. Apalagi kita hidup bertetangga, berkeluarga, sama-sama keluarga besar. Itu tidak saling iri. Gitu. Tidak mudah iri gitu, dengan kekayaan orang lain. Kenapa? Karena baginya sesuatu dunia itu bukan tidak masuk ke dalam hati. Ya. Yang paling penting yang harus dijaga itu agar hati selalu ingat kepada Allah dan amal untuk bekal di akhirat. Gitu. Nah, jadi mudah menetralisirnya. Kemudian tidak merasa minder walau hidup kekurangan harta. Walaupun hidup susah, ya tidak minder. Kenapa? Dia punya harta, kekayaan yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Gitu ya. Kata Abah memiliki ini, walaupun tidak punya apa-apa, memiliki apa-apa. Walaupun memiliki apa-apa, tidak punya apa-apa. Jadi ini apa perbendaharaan tersembunyi gitu ya. Ya, apa nama itu kalau dalam hadis Nabi itu merah putih itu adalah aku diberikan pusaka. Ya, ini kita ditalkin zikir oleh guru kita, la ilaha illallah, yang tertancap menghujam dalam hati kita, yang hidup di dalam hati kita itu tidak ternilai harganya. Jadi tidak minderan menghadapi siapa saja, menghadapi pejabat, menghadapi orang pintar, menghadapi kiai yang besar, pamornya, menghadapi apa saja. Kalau kita ingat kepada Allah, semuanya menjadi kecil. Tidak tidak membuat kita untuk gentar, gitu ya, tidak minder. Sekaligus juga tidak membuat diri kita sombong. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian apalagi merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah. Jadi qanaah gitu. Dia selalu berdoa semoga berkah. Semoga berkah. Ya. Dia yakin bahwa walaupun sedikit ya itu adalah keberkahan. Ya, banyak cerita jam kaum sufi zaman dahulu ya, jam para sahabat dulu. Kalau apa namanya itu Sayyidina Abu Bakar itu diceritakan menghadiri uh, rumahnya majelisnya sufi ya, supah waktu itu disediakan makan hanya untuk cukup 10 orang, tapi yang makan 70 orang datang, tapi gak habis-habis makanannya. Nah, itu namanya berkah. Guru kita telah mengajarkan kepada kita untuk apa namanya itu istiqomah dalam melaksanakan manakibat. Nah, yang di dalamnya penuh dengan kebaikan, ada infak, ada sedekah, ada silaturahmi, thalabul ilmi, tilawah, ada solawat, zikir, istighfar, dan doa-doa, serta membaca dan mendengarkan riwayat orang soleh, menkobah. Jadi tadi bagaimana kita bagaimana kita hidup, cara hidup zuhud, ya amalin aja, diamalkan apa yang diajarkan guru, amal yang mursyid diamalkan, ya, terutama zikir, ya, zikir setelah sholat, zikirnya supaya banyak, zikir jaharnya supaya hatinya hidup, ya, itu. Jadi kalau bagaimana supaya kita zuhud, amalkan. Makanya ini salah satu stasiun ataupun makom yang harus dilalui para penempuh jalan tasawuf. Gitu. Makom ketiga yaitu zuhud, hidup zuhud. Bagaimana? Gak usah pusing-pusing, amalin aja kalimat la ilaha illallah. Nah, semuanya itu untuk melatih kita hidup zuhud dengan mengeluarkan sebagian rezeki yang kita terima untuk syiar Islam dan santunan kepada sesama ikhwan. Jadi guru kita telah mengemas ini bagaimana supaya kita bisa sampai kepada Allah, usul kepada Allah dengan melalui tahapan-tahapan ini tadi. Makanya kalau tidak akan sampai kepada Allah, kalau dia tidak bisa lepas dari keduniawian, dia akan sampai kepada Allah. Nah, bagaimana supaya kita bisa usul, dibimbing, dituntun oleh guru kita dengan melakukan amaliyah mursyid, melakukan menakiban, khotaman, zikir setelah sholat, sholat sunnah, ya, dan beramal berakhlak tanbi. Semoga kita dibisakan, dimampukan, ya, diistiqomahkan dengan keberkahan karomah, ya, lautan lautan tanpa tepi dari guru agung kita, dan kita harus yakin itu supaya mengalir kepada diri keberkahan, ya, dari karomah guru agung kita, pengusaha bawas Rasulullah syirat dan para ahli silsilah, ya, berkah karomah bawas al-fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian makom ketiga yaitu zuhud. Semoga kita dapat mengamalkannya dan kita dapat memahaminya dan berakhlak mulia. Amin ya rabbal alamin. Adana Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.